Investasi bodong terbukti menelan korban dalam jumlah besar, tapi kejadian ini masih saja terulang, bahkan dengan kerugian mencapai triliunan rupiah. Nah, bersama saya, perencana keuangan Mike Rini Sutikno akan membantu Anda agar tidak terjebak dalam investasi bodong. Telepon kami di 0817 014 6325 untuk bertanya ke Mike agar bagaimana tidak terjebak dalam investasi bodong, dan kalau sudah terjebak bagaimana cara keluarnya ya. Sekali lagi nomornya 0817 014 6325. Baik, jadi Mike, ini mungkin sudah kita bahas berulang-ulang kali, tapi mungkin lagi-lagi masyarakat entah belum paham atau tidak mau paham. Tapi mungkin Anda bisa mulai dengan apa sih ciri-ciri investasi bodong yang bisa dilihat, bisa dirasakan dengan jelas oleh masyarakat? Ya, Bima, memang masyarakat perlu diingatkan terus-menerus ya mengenai ciri-ciri investasi bodong supaya bisa terhindar. Jadi yang pertama, keuntungannya tanpa risiko. Keuntungannya tinggi sekali, hampir nggak masuk akal. Karena memang dia harus menarik masyarakat yang memang sasarannya itu dia menengah bawah biasanya. Yang mudah tergiur ajakan kaya tanpa kerja. Nah, kan masyarakatnya kan batasan tidak masuk akalnya mungkin masih kurang paham. Batasan tidak masuk akalnya ini seberapa sih gitu misalnya? Jadi harus ada benchmark sebenarnya. Jadi kita harus mulai meningkatkan pengetahuan investasi kita. Benchmark itu maksudnya sebuah standar di mana kalau ngelewatin standar itu sebenarnya itu udah harus kita tanda tanya gitu ya. Curiga ya, tapi karena kepengen cepet kaya tadi dan kebetulan percaya sama yang ngomong, orang jadi mudah tergiur. Kalau misalnya suatu investasi, dia menyatakan bahwa nanti kamu taruh uang sekian, tiap bulan dapat sekian. Itu kan konsepnya sama dengan tabungan atau deposito. Berarti benchmarknya harusnya kan tabungan dan deposito. Nah sekarang tabungan deposito aja mungkin sekitar 5%-an lah per tahun loh. Terus dia ada yang nawarin 2% per bulan, artinya 24% per tahun. Kan jauh sekali. Cuma misalnya naruhnya karena biasanya targetnya menengah ke bawah, mungkin 1 juta, 5 juta dengan jumlah yang masih bisa terjangkau. Nah karena itu nggak terlalu banyak kok naruhnya, kemudian dapat untungannya tiap bulan lagi. Jadi orang Indonesia biasanya tertariknya itu, saya naruh bulan depan saya dapat duit. Itu behaviornya seperti itu. Baik. Dan kami ingatkan lagi, saudara, kalau Anda yang mau menelpon dan bertanya ke Mike Rini Sutikno, kita lihat Anda bisa telepon ke 0817 014 6325, 0817 014 6325, supaya Anda tidak terjebak dengan investasi bodong. Dan kami masih bahas soal ciri-ciri investasi bodong. Yang nomor 2 apa? Yang nomor 2 itu biasanya ada rekrutmen. Jadi dia itu kalau berhasil atau diajak untuk menggait atau member lah istilahnya gitu. Nanti kalau dia dapat anggota baru, dia dapat bonus uang tunai. Ya, nah itu biasanya udah skema piramida. Padahal sebenarnya bonus yang dia dapat itu berasal dari uang registrasi atau uang investasi dari orang yang direkrutnya tadi. Sebelumnya, yang di bawahnya. Yang di bawahnya, biasanya begitu. Ya. Ada penelpon, kita ke penelpon dulu. Ada Ibu Diah dari Tegal. Selamat pagi Ibu Diah, silakan. Halo. Langsung pertanyaannya ke Mike. Ya. Ya, halo, selamat pagi. Selamat pagi ya. Mas, saya mau tanya tentang ya ini investasi bodong atau bukan ya, tentang emas sih. Jadi di kampung saya ini banyak arisan emas kayak gitu, dan maksudnya gimana ya, itu juga cukup menggiurkan sih, dibilang emasnya juga. Tapi saya arisan emasnya nggak langsung saya terima kayak gitu loh. Tapi kalau dilihat harganya katanya bakal naiknya lumayan, dan emasnya juga nggak tahu sih emas logam mulia apa atau bukan. Saya cuma bingung aja sih. Itu kita perlu waspada nggak ya kalau misalnya ada arisan emas terus berkebun emas kayak gitu. Nah itu gimana ya Bu? Ya baik. Mas katanya. Mas, jadi kalau istilahnya arisan, biasanya gini, dia arisan boleh kita pilih kalau orang-orangnya yang ada di dalam situ tidak terlalu banyak, 10 orang, 20 orang, dan kita rata-rata kenal semuanya. Jadi kalau ada yang nunggak bisa kita samperin ke rumahnya kan gitu. Tapi kalau dia sudah memobilisasi dana, tetap judulnya arisan, tetapi memobilisasi dana dalam skala yang masif, skala yang besar sekali, 10.000 orang dan tidak terbatas, dan terus saja dia merekrut anggota, you have to say no. Itu itu udah ciri-ciri investasi bodong. Ya biasanya nanti dijanjikan keuntungan emas, beli emas harganya boleh nyicil, tapi nanti Anda bisa ngumpulin sampai katakan 1 kilogram emas misalnya. Itu sudah sangat satu skala masif itu hanya bisa dilakukan oleh sebuah sistem yang dia memang sudah
terintegrasi dengan baik. Kalau pencatatannya saja masih manual, bagaimana kita bisa mengelola, memobilisasi dana yang ribuan orang tadi? Gitu. Itu lebih baik kita hindari. Nah, pertanyaannya kalau mungkin dari pemirsa ada yang sudah terlanjur masuk, sudah mereka tidak tahu, lalu sekarang sudah terlanjur masuk, baru sadar, oh sepertinya ini investasi bodong. Ya. Apa yang bisa mereka lakukan untuk keluar dari investasi bodong tadi? Nah, biasanya orang begini, dia udah mulai curiga ya, tetapi belum yakin betul apakah itu investasi bodong atau tidak gitu. Kita bisa tes, kita tanya dulu orang-orang. Ada yang sudah, biasanya kan gini, dia mulai resah orang kalau biasanya dapat bulanannya, tapi sekarang nggak dapat nih, ini ada apa nih kok ada telat pembayaran. Nah, Anda mulai cari siapa saja orang yang terlibat di dalam anggota lain yang mengalami kesulitan dalam penerimaan keuntungan. Sudah telat berapa lama? Nah, itu sudah merupakan ciri-ciri strukturnya bakalan kolaps. Gitu. Nah, Anda harus cepat-cepat keluar dari situ. Jadi biasanya begini, yang membuat orang tergiur untuk ikut lagi adalah karena sudah menerima keuntungan. Yang tadinya kontraknya sudah habis, harusnya uangnya dia tarik semuanya, dia masukin lagi gitu. Jadi bergulung terus. Kalau sudah terjadi ciri-ciri seperti itu, Anda segera cairkan uang Anda semua. Yang juga menyedihkan adalah sebenarnya banyak contoh dari investasi bodong yang sudah terungkap. Ya. Ini dia menggunakan nama tokoh agama. Ini cukup menyedihkan ya, tapi ini kenyataannya sebagai entah itu pembina ya, atau yang ada di atas strukturnya. Iya. Bagaimana masyarakat bisa memeriksa, oh ada nama besar nih, kayaknya terpercaya. Bagaimana masyarakat bisa memeriksa ini benar atau tidak dengan jualan nama besar ini? Kalau dia tidak ada sertifikat manajer investasi, nggak usah dipercayalah. Sertifikat manajer investasi? Ya, dia harus ada izinnya, konsultan keuangan ada izinnya, lawyer ada izinnya ya. Izin itu adalah dia sah legal dalam dia mempraktekkan melayani orang secara profesional. Kan dia dibayar secara profesional. Ada ilmunya nggak? Nah, ulama, selebritis, pejabat pemerintah, apakah dia punya izin untuk mengelola dana investasi? Kan dia tidak ada, cuma endorser saja. Jangan dipercaya. Baik, terima kasih Mbak Mingkir ini atas tipsnya. Semoga pemirsa bisa tidak terjebak, dan kalau sudah terjebak Anda bisa keluar dengan aman dari investasi bodongnya.